Pergi. Kamu cuma iri. Kamu takut kalau Ting Ting sukses, dia akan meninggalkanmu. Makanya kamu selalu pakai cara licik untuk mengendalikannya. Aku benci kamu. Untuk hindari punya anak sama kamu, aku diam-diam masakin kamu sup kontrasepsi. Tapi tetap saja gua lahir. Kasihan Gogoku. Dia anakku, dia sudah tiada. Jangan-jangan kamu kira kebakaran dulu itu kecelakaan? Ibu. Akhirnya aku hapus nodaku. Itu juga darah dagingmu. Diam. Aku cuma mau anak dengan Qingming. Kenapa dulu kamu tidak selamatkan bayi? Jadi bayi yang kamu keguguran dulu adalah anak bayi Qingming, tapi aku selamatkan ibunya untuk selamatkan nyawamu. Hak apa kamu putuskan untukku? Kamu yang bunuh anakku. Ting Ting, semua sudah berlalu. Sekarang kita dapat semua hartanya. Akhirnya dapat hasil. Pasangan mesum kubunuh kalian. Enya. Pergi, turun, aduh. Aduh sakit, sakit. Pak Y, istri sulit bersalin, perdarahan hebat, hanya bisa selamatkan satu, ibu atau bayi. Aku terlahir kembali. Tidak boleh masuk. Ting Ting, kamu harus bertahan. Jangan tinggalkan aku. Tenang saja, di kehidupan ini kita pasti akan bersama. Rupanya kamu juga terlahir kembali, bagus. Bosnya selamatkan ibu atau bayi. Dulu kenapa tidak selamatkan bayi? Aku pilih bayi, karena kamu juga terlahir kembali. Sekarang kita main serius. Aduh, perutku sakit sekali, tolong aku. Aku tak mau mati. Yesin, kamu gila. Kenapa tak peduli nasib Ting Ting? Aku tak peduli nasib Ting Ting. Dia yang paling kucintai. Jika bisa, aku rela mati gantikan dia. Yesin, aku sangat cinta anak ini. Anak ini nyawaku. Ting Ting bilang langsung padaku, jika ada masalah, aku harus lindungi anak, walau korbankan nyawanya. Itu pun tak boleh. Anak bisa lahir lagi, tapi hidup Ting Ting cuma sekali. Kamu pembunuh. Kamu mau bunuh anak Ting Ting. Kamu paham hati ibu. Tahu betapa dia cinta anak ini. Ini keinginan terakhir Ting Ting. Kamu malah mau rampas. Kamu juga mau bunuh anak kita. Aku bunuh kamu. Yesin, kau anjing gila. Qingming melakukan ini demi aku. Aduh, sakit sekali. Kau masih di sini? Kau mau bunuh anakku? Bahkan Ting Ting, keinginan terakhirnya kau rampas. Pergi dari sini. Yesin. Qingming sahabat dekatku. Aku tenang saat dia di sini. Sakit. Sayang, kau sudah lelah. Yesin, saat anak pertama kita meninggal, kau tak benci aku? Tenang, lahirkan anak ini. Lupakan Gogo. Aduh, sakit. Rupanya mau uji aku. Aku tak sebodoh itu. Aku sakit sekali. Cepat panggil dokter. Dokter! Dokter, istriku khawatir anestesi pengaruhi anak. Bagaimana bisa tanpa anestesi? Bagaimana jika pengaruhi janin? Anak harapan Ting Ting. Bisakah tahan tanpa anestesi? Istriku sangat kuat. Demi anak ini, dia rela mati. Sakit ini bukan apa-apa. Baiklah. Tidak, jangan. Dokter dengar kan? Istriku bilang jangan. Bukan. Sayang, diam. Aku tahu maksudmu. Aku tak izin pakai anestesi. Aku mau anestesi. Istriku minta selamatkan anak. Aku tak mau selamatkan anak. Aku mau hidup. Sudahlah, sumbangkan kornea. Sayang, kau masih baik hati. Aku tahu. Aku menghargaimu. Berhenti menggonggong. Kau salah dengar.
Sumbangkan semuanya, tak usah disimpan. Sayang, jika sesuatu terjadi padamu, aku akan penuhi wasiatmu. Saat kau meninggal, organmu akan kusumbangkan semua. Tidak boleh, jangan disumbangkan. Diam. Istriku memang baik hati sejak lahir. Ini satu-satunya keinginannya sebelum mati. Sebagai suaminya, masa aku tak bisa menolong mewujudkannya? Dokter, bagaimana bisa sembarangan menyumbang organ? Asal pasien dan keluarga setuju, bisa saja. Lu Ting-Ting, kau masih ingin membalikkan keadaan? Tak semudah itu. Kali ini, aku akan buat impianmu menjadi kenyataan. Kalian semua, kemarilah. Ting-Ting, aku sudah selesai menelepon. Aku akan penuhi wasiatmu. Bajingan, kau salah dengar. Baik, lakukan saja. Ting-Ting, lahirkan anakmu dengan selamat. Aku akan jaga anak kita. Dokter, istriku dalam kondisi kritis. Segera lakukan operasi. Jangan disumbangkan. Ting-Ting harus dioperasi. Jangan menggonggong di sini. Cepat keluar. Bai Qingming, di dalam sedang operasi. Jika anaknya sampai celaka, aku takkan berhenti mengejarmu. Jangan selamatkan anaknya. Jangan sumbangkan organ. Anda Yeshin ya, terima kasih atas kesediaan istrinya mendonasi kornea. Kebaikan Anda akan kami ingat selalu. Terima kasih atas donasi ginjal istrinya. Saya mewakili kakak saya berterima kasih. Mulai sekarang, urusan Anda adalah urusan saya. Iya, betul. Saya mewakili anak saya berterima kasih. Terima kasih banyak. Pergi. Tidak akan didonasikan ke kalian. Kamu siapa? Saya suami Ting-Ting. Saya yang putuskan. Donasikan. Suaminya saja sudah memutuskan. Kamu merasa diri siapa? Mengganggu orang berbuat baik. Gua gebukin lo. Iseng saja. Kalau cari masalah lagi, gua gebukin lo lagi. Anak saya, bagaimana? Mati atau tidak? Harta dibagi bagaimana? Bibi, kapan lagi ini? Masih memikirkan harta? Anakmu sedang di dalam sana disiksa Yesin. Sayang, jangan tidur. Bangun, bangun. Jangan mati. Cepat buka mata. Kalau kamu mati, anak bagaimana? Kalau tidak ada anak, saya bagaimana? Keluarga pasien, jangan terlalu emosional. Ini tidak baik untuk ibu hamil. Tidak bisa, saya tidak boleh biarkan Ting-Ting tertidur. Kalau Ting-Ting tertidur, Ting-Ting dan anak akan tinggalkan saya. Sepertinya dipukul pun tidak akan bangun. Hanya bisa pakai ini? Aduh, Sayang ah. Berhenti. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Aku sedang menyelamatkan Ting-Ting. Menyelamatkan Ting-Ting apa? Ting-Ting pingsan karena kesakitan. Kalau kau berani menyiksa Ting-Ting, aku akan telepon polisi menangkapmu hewan ini. Aduh Bu, bagaimana aku memperlakukan Ting-Ting? Kau tak tahu, Ting-Ting adalah buah hatiku. Mana mungkin aku menyakitinya? Kapan Ting-Ting pernah bilang mendonasikan organ? Ting-Ting baru saja bilang, ini wasiat terakhirnya. Omong kosong, anakku belum mati. Mana ada wasiat? Kau cuma punya uang kotor. Begini memperlakukan Ting-Ting. Apa istimewanya kau? Sudah kubilang, kau tak cocok dengan anakku. Kau mendatangkan sial untuk anakku. Benar. Bagaimanapun juga aku akan suruh Ting-Ting cerai darimu. Harus cerai. Ibu, ayah luka, di tubuh Ting-Ting sakit di hatiku. Aku lebih sedih dari kalian. Keinginan Ting-Ting ini harus kita wujudkan. Apalagi kontrak sudah ditandatangani. Keluarga penerima sudah menunggu di luar. Apa? Bibi, ini gambar yang saya buat untuk adik. Sayangnya saya tidak bisa melihatnya. Bisakah Bibi memberitahu saya apa yang saya gambar? Sudah bertahun-tahun saya sakit paru-paru hitam. Masih ada 4 anak yang harus saya tanggung. Kalau saya tiada, mereka bisa mati kelaparan. Kali ini, berkat kalian, saya bingung bagaimana membalas kebaikan kalian. Kakak saya kehilangan 1 ginjal. Kali ini, berkat kalian. Lainnya tak perlu banyak bicara. Atas nama kakak saya berlutut untuk kalian. Terima kasih. Ini? Ibu, ini berkat Ting-Ting. Ting-Ting sendiri menukar kebahagiaan semua orang. Saya yakin Ting-Ting mengetahui di alam baka juga akan merasa tenang. Saya akan atas nama Ting-Ting mendirikan sebuah yayasan. Khusus mengumpulkan dana amal untuk anak-anak di dunia yang tak punya ibu. Ibu,
Yayasan ini serahkan pada ibu untuk kelola. Ayah, saya rasa Yesin benar. Ting Ting sendiri bisa menukar kebahagiaan banyak orang. Ting Ting yang terhebat. Aduh, kau terbawa omongan bocah ini. Orangnya saja masih hidup, apa yang kau omongkan? Lagi pula, kita cuma punya satu anak perempuan. Kalau dia tiada, siapa yang akan merawatmu? Hah, bagaimana kalau kita berusaha lagi punya anak? Apa kau sudah tak sanggup? Apa maksudmu? Ngomong ngawur. Yesin, jangan coba-coba memeras secara moral. Kau jelas-jelas ingin dia mati. Itu istriku, di kandungannya adalah anakku. Tim seharga 10 juta. Bilang aku ingin dia mati? Kalau bisa tukar nyawa dengan nyawa, kuharap yang mati adalah aku. Mungkinkah itu? Janji padanya harus ditepati. Yesin tak boleh mendonasi. Siapa berani coba sentuh? Kalau mau organ Ting Ting, langkahi dulu mayatku. Yesin, kau iblis. Ting Ting jadi hantu pun takkan melepasmu. Bajingan, bahkan kau kutuk Ting Ting jadi hantu. Ting Ting jelas malaikat. Ini wasiat terakhirnya. Tak ingin dia tenang. Cepatlah, nanti organnya tak segar lagi. Nona Ting Ting, saya konfirmasi lagi Anda rela mendonasi tubuh? Aku mau cari Qingming. Dia bilang terserah aku. Tolong keluarga tanda tangan di sini. Cepat. Sebentar lagi selesai, tahan lagi. Cepat, dorong, ayo. Kepala bayi hampir keluar, ayo. Dorong. Keluarga, cepat lihat, bayinya lahir, anak laki-laki. Hanya saja, istrinya tidak akan bertahan lama. Sayang. Kehadiran anak ini, hidup terus berjalan. Niat awal tak berubah. Nanti, panggil saja dia Xiao Chusheng. Sayang, nama Xiao Chusheng ini menurutmu bagus tidak? Sayang, jangan khawatir. Akan kuselesaikan wasiatmu, donorkan semua organ. Seperti saat kulihat mereka, aku bisa teringat padamu. Jangan donor. Kok ada kamu di mana-mana? Ayo keluar, biar kuajari sopan santun. Tidak, aku tidak pergi. Ting Ting tidak bergerak, aku juga tidak. Yesin, kau akan mati sengsara. Pasien sudah meninggal. Kami sudah berusaha, sangat menyesal. Ting Ting, kenapa kau tinggalkan aku sendiri? Ting Ting, tenanglah di sana. Ting Ting, semoga perjalananmu lancar. Bu, apa aku sebentar lagi bisa melihat seperti apa kakakku? Sekarang ada harapan, syukur pada Yang Kuasa. Hahaha, bagus sekali bayi-bayiku. Akhirnya tidak perlu tinggal sendirian lagi. Hahaha. Cepat selagi masih segar, para pasien sudah tidak sabar menunggu. Cepat biarkan Ting Ting cepat tenang di peristirahatan terakhirnya. Kecuali bunuh aku dulu, kalau tidak jangan harap kalian bawa Ting Ting pergi. Kau biarkan banyak orang menderita, itu tidak manusiawi. Menghalangi Ting Ting berbuat baik, itu tidak adil. Kau mau Ting Ting jadi orang tidak manusiawi dan tidak adil? Qingming, kau mau tegak tidak menolong. Pergi kau. Keluarga pasien saja setuju donasi. Kenapa kau tidak setuju? Kamu siapa? Minggir sana, atau ku hajar kau.
Berhenti, hahaha, aku ini orang paling tahu terima kasih. Nah, ini ada 1 juta, anggap saja biaya pemakaman. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Hahaha. Bu, Bu apa, Bu? Ting-Ting itu anak kandungku. Itu biaya pemakamannya. Uangnya harusnya untukku. Kak Jang, utangku ke kamu pas 1 juta, sekarang ku transfer. Wah, anakku yang baik, sudah tiada masih bisa bayar utang ibunya, haha. Sudah selesai belum? Kalau belum, kita masuk lihat. Aku duluan lihat. Aku yang duluan sampai, aku duluan. Jangan berebut, yang paling buru-buru duluan. Kak, kamu paling buru-buru, masuk duluan. Hahaha. Pasien hidup kembali. Ah. Ah. Ting-ting, kamu hidup lagi. Pasien tadi dalam keadaan syok, sekarang sudah baik. sialan, orang jahat pun langit tak mau terima. Bagus sekali, sayang. Awalnya ingin membesarkan anak ini, lalu menyusulmu. Tak disangka, keluarga kita akhirnya bisa berkumpul lagi. Ting-Ting, kamu benar-benar tidak apa-apa? Jangan-jangan ini cahaya terakhir? Bu, aku bisa bertahan karena keinginan kuat padamu dan King Ming. Ting-ting, kamu bisa hidup kembali. Sungguh bagus sekali. Ya Tuhan, kau sedang bercanda denganku? Kenapa kamu bisa hidup? Kamu hidup, lalu aku bagaimana? Kakak sudah bangun. Apa aku jadi tidak bisa melihat? Anak. Memang nasibmu sial. Ayo kita pergi. Hanya kejutan, tidak apa-apa. Kak, istriku bangun lagi, sementara tidak bisa mendonasi. Apa? Kamu bilang tidak jadi, ya tidak jadi. Kamu main-main denganku. Kamu tahu tidak, untuk ginjal ini, aku sudah menolak 4 sumber ginjal dari luar kota. Kak, ini tak ada yang tahu keadaannya. Kenapa dia bisa bangun lagi? Aku tidak peduli, para penggemarku masih menantiku, sang raja kembali. Pesta kemenangan sudah disiapkan untukku. Ginjal ini hari ini harus aku tukar. Jangan banyak bicara, cepat operasi. Aku tidak mendonasi. Suruh disumbangkan. Yeshin, kenapa kau masih bengong? Saatnya tunjuk kesetiaan ke Ting-ting. Cepat, persembahkan ginjalmu ke kakak. Iya, cepat sumbangkan. Kakak, anakku sudah sadar. Aku akan bayar utang dengan ginjal menantuku. Bagus, demi Ting-ting, nyawa pun tak apa, aku sumbangkan. Yeshin, kau masih pantas disebut lelaki. Bocah, kau sakit apa? Aku tidak sakit. Benar-benar tidak ada HIV atau hepatitis. Tubuhku sangat sehat. Bocah, kau punya banyak penyakit, jauhi aku. Kalian jauhi aku, biar kalian nggak kecipratan darah. Loh bukan, kalau kau sakit kenapa nggak bilang dari dulu? Kalau bisa menyelamatkan Ting-ting, bahkan mati pun aku rela. Mau kamu, aku saja nggak mau. Karena kalian nggak mau nyumbang kamu, uangnya balikin. Uangnya barusan buat bayar utang. 1 juta gimana? Aku bikinin surat utang. 1 juta, kamu pikir bisa ambil semudah itu? 10 juta. Barusan bilang 1 juta, sekarang kok jadi 10 juta? Memangnya kenapa? Aku belum minta 1 miliar, itu sudah bagus. Apa kamu nggak punya uang? Sentuh dia. Aduh, anakku tolong aku. Yeshin, ini salahmu. Gagal di saat genting. Sama kamu juga. Ini dari kapan? Kok aku nggak tahu? Aku juga baru ketahuan. Kak, kalau kamu nggak keberatan, keduanya buat kamu. Oke, jangan omong kosong, sobek dia. Ting-Ting, cepat cari akal. Kamu mau ibu mati? Ibu nggak punya cara, ini urusan keluarga kita. Nggak mungkin minta Bai Qingming nyumbang. Ngapain lihat aku? Qingming, cepat tolong tante. Qingming, kamu bantu Ting-ting, bantu ibuku, sama kakak ini juga. Kami semua akan berterima kasih. Nggak bisa. King Ming, ibu cuma 1. Berdirilah untukku sekali saja. Gas. Eh,
Ting-ting, aku dorong kamu. Nggak usah, minggir sana. Lu Ting-ting dan Bai Qingming pertunjukan bagus baru saja dimulai. Tempat sialan ini, aku tak mau tinggal lebih lama. Aku mau cerai darinya. Aku mau bersamamu. Ting-ting, sekarang aku tak bisa merawatmu. Tahan 1 bulan lagi, setelah masa nifas selesai, baru cerai dari si tak berguna itu. Ibu Wang. Kenapa suhu AC disetel setinggi ini? Kamu mau membuatku kepanasan. Ting-ting, aku yang menyuruhnya. Kamu gila ya? Dokter bilang kamu lemah, rahim dingin. AC harus diatur maksimal. Yeshin, sekarang bahkan perkataanku tak kau dengar lagi ya. Baik, aku mau cerai. Sayang, cerai, bahkan jika cerai, aku tetap setia padamu. Bencilah aku jika mau. Asalkan aku bisa merawatmu, walaupun jadi orang jahat pun tak apa. Lihat, apa yang kamu buat ini. Tidakkah kamu tahu ibu hamil tak boleh makan minyak, tak boleh makan garam, tak boleh makan gula? Lapar, aku lapar. Sayang, ini makanan pasca melahirkan yang kusiapkan untukmu. Yeshin, kau anggap aku kelinci? Aku mau makan daging. Aku mau makan yang enak. Sayang, demi kesehatanmu dan Xiao Chusheng, tahanlah sebentar. Cepat. Wah, Kenapa kamu memberi susu formula pada anak? Tidak tahukah ada zat aditif di dalamnya? Tapi ibu makan terlalu sederhana, sama sekali tidak ada ASI. Yeshin, kamu gila ya? Aku tidak punya ASI. Kamu juga melarang memberi susu formula pada anak kita. Kamu mau anakku mati kelaparan. Ting-ting mana? Mungkin aku mau anak kita mati kelaparan? Aku juga ingin yang terbaik untuknya. Begini saja, aku belikan sapi perah untuk anak kita, biar dia minum susu alami. Dok, aduh, kenapa begini? Ya, anak saya kok selalu demam dan mencret. Anak hanya minum susu yang tidak disterilkan, sehingga menyebabkan radang. Minum obat anti radang saja sudah sembuh. Anak masih segini kecil mana bisa minum obat anti radang? Obat anti radang mana cukup? Dokter anak saya tidak boleh ada sedikit pun masalah, langsung disuntik saja. Kamu sakit jiwa. Anak segini kecil tidak boleh diinfus. Ting-ting, sekarang bukan waktunya ragu-ragu. Masih bengong apa? Cepat bawa disuntik. Pakai cefalosporin atau azitromisin? Sudah saat seperti ini masih pertimbangkan apa? Cefalosporin dan azitromisin sekalian diinfus. Akhirnya masa tenang perceraian selesai. Sayang, aku takkan biarkan kau pergi. Tanpa bantuanmu, aku akan bangkrut. Aku juga tak bisa hidup. Ah, kau mau mati atau hidup? Apa urusanku? Sekarang aku muak melihatmu. Tak mau lagi 1 detik bersamamu. Dasar sampah, jangan cari mati. Kalian berdua memang tak cocok, minggir. Sayang, kau tinggalkan aku karena Bai Qingming? Jangan fitnah aku. Awas ku gugat. Betul, aku dan Qingming hanya teman. Jangan nodai hubungan kami. Lagi pula, kalau mau dekat, sudah dari dulu. Mana mungkin giliranmu? Sudah, tanda tangan. Sayang, aku takkan biarkan kau pergi. Aku bisa masak untukmu. Cuci baju, cuci kaki saja bisa. Sayang, jangan tinggalkan aku. Asal kau tak pergi, hatiku pun bisa kuberikan. Bukan. Untuk apa hatimu? Apa nilai hatimu? Bersamamu, aku tak merasa aman atau dukungan emosional. Apa yang dipikir cewek sekarang? Cowok baik sampai mau ditinggal. Kau tak lihat, cowok ganteng di sisinya bermain mata dengannya. Si ganteng rugi harta dan cinta. Diam kalian tahu apa? Jangan hina istriku. Anjing penjilat mati menyedihkan dibohongi masih hitung uang. Si anjing penjilat pengen kubelah kepalanya, lihat isi otaknya. Tidak, aku rekam dan buka aibnya. Bagaimanapun cewek brengsek ini harus dihindari kaum pria. Turunkan, atau ku telepon polisi. Kalian tahu apa? Cepat diam. Istriku benar. Kalian paham apa? Istriku sangat berbakat. 1 lukisan bisa terjual puluhan juta. Investasi saham, dalam sekejap untung jutaan. Mana mungkin istriku peduli dengan uang recehku ini? Istri, benar kan yang kukatakan? Tentu saja, kompetisi kaligrafi dan lukisan segera dimulai. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, aku akan memenangkan hadiah pertama. Hadiahnya 5 juta. Dengan uang ini, aku akan berinvestasi di pasar saham. Sejak itu, karierku akan melesat. Kau tahu kenapa aku rela keluar tanpa harta hanya untuk bercerai denganmu? Nanti kau akan tahu perbedaan antara aku dan kamu. Saat itu tiba, kau bahkan tak layak menjilat jari kakiku.
tanda tangani. Ikatan sial ini akhirnya akan berakhir. Istri, aku tak bisa hidup tanpamu. Cepat tanda tangani, habis itu minggirlah, aku tak mau tinggal sedetik pun lagi. Istri, jam tanganmu ini hadiah ulang tahun pertamamu dariku. Kuharap kau masih ingat padaku saat melihatnya nanti. Wajahmu jelek, tapi angan-anganmu indah sekali. Untuk apa aku mengingatmu? Agar mimpi buruk? Ambil. Memegangnya saja aku merasa jijik. Istri, juga gaun yang kau pakai ini. Dulu kau sangat menyukainya. Kujelajahi seluruh Eropa untuk mencarikannya. Dari desainer terbaik di dunia. Kembalikan semuanya. Apalagi yang kau punya? Cepat bilang, jangan buang-buang waktuku. Sayang dan kalungmu anting gelang. Sudah cukup? Sayang dan pakaian dalammu. Baik, ambil. Ini nanti ku bayar. Sekarang tak ada barangmu padaku lagi. Langsung hilang dari pandanganku. Tidak sayang, masih ada. Kau tak habis-habis ya, orang lengket. Ting-ting, kau ingat? Rumah ibu kita kubeli semua. Tapi jangan khawatir, aku tak akan berhenti bayar. Aku ingin ibu kita setiap pulang ingat padaku. Buat semua orang di sekitarmu tahu, hanya aku yang tulus padamu. Yesin, aku benar-benar tak paham. Kau penjilat besar, orang sial bodoh besar. Otakmu mikir apa sih? Kau pikir ngejar ting-ting berguna? Iya, Yeshin. Aku akui memang menarik. Tapi kau terus begini. Benar-benar tak ada artinya. Sekarang aku tak punya uang. Tapi aku akan bangkit cepat. Nanti akan kubayar lunas. Dengan bunganya. Aku benar-benar tak mau punya hubungan 1 sen pun denganmu. Ting-ting. Aku tak bermaksud lain. Jangan salah paham. Jangan pakai pinjaman kecil atau pinjaman rentenir. Bunganya tinggi sekali. Ah, minggir. Kau mengingatkanku. Aku masih punya limit 500.000. 500.000 telah masuk ke Alipay. Sekarang cukup, aku kasih ekstra 200.000. Sekarang lenyap dari pandanganku. Aku tak mau dengar kabar apapun tentangmu. Yeshin, apa yang kau tertawakan? Kau sakit jiwa? Mungkin karena kau tinggalkan dia, otaknya terganggu. Yang seharusnya terganggu adalah kalian. Kalian tertipu. Yang seharusnya terganggu adalah kalian. Lu Ting-ting, mulai hari ini kau tak punya apa-apa, terjebak pinjaman rentenir. Mari lihat bagaimana kau bangkit. Yeshin, kurasa kau otakmu terganggu. Apa kau ingin dengan gaya pura-pura melepaskan untuk membuatku menyesal? Kau sedang berkhayal. Sudahlah, Yesin. Ting-ting yang meninggalkanmu, bukan kau yang meninggalkan Ting-ting. Kau ini si bodoh yang nekat demi cinta, masih sok gaya. Lu Ting-ting, kau tak punya apa-apa, ditambah Bai Qingming cacat seumur hidup. Bagaimana masa depan kalian? Yeshin, jujur ku beritahu, dulu kau yang menghambatku, jika tidak, aku sudah sukses besar. Urus dirimu sendiri saja, tanpa bantuan kami berdua, perusahaanmu akan bangkrut, nanti kau hanya bisa makan debu. Bulan depan, saat kompetisi kaligrafi dan lukisan aku akan melesat. Nanti, menjilat jari kakiku pun kau tak pantas. Ting-ting, lihat apa dia ini jadi linglung ketakutan. Yeshin, jangan melawan sia-sia lagi. Kalau keluar nanti jangan bilang kau kenal aku, memalukan. Baiklah, kalau begitu semoga sukses di kompetisi. Urus saja dirimu sendiri, nanti pulang makan debu. Lu Ting-ting, aku tak sabar melihat reaksimu saat kau tahu rahasia sebenarnya di balik kompetisi kaligrafi dan lukisan. Tak kusangka di kehidupan sebelumnya bertemu wanita bodoh seperti itu, bahkan mencintainya mati-matian, benar-benar buta. Ayah, Ayah adik kecil, jangan panggil sembarangan, aku bukan ayahmu. tidak kamu ayahku, ayo pulang. Nak, bisakah kau beritahu di mana ibumu? Paman akan antar kau mencarinya. Xiaohu, kau lari lagi sembarangan. Ada apa? Chen Xue, Yesin,
Yesin kau memelihara ikan, cepat minum. Aku gantikan dia minum. Ting Ting. Yesin, aku tahu kau suka Ting Ting. Aku tak akan mengganggumu. Semoga kau bahagia. Selamat tinggal. Selamat Nona, kamu hamil. Yesin, lama tidak jumpa. Setelah kita lulus, belum bertemu lagi, kan? Ya, Kamu kan selalu di luar negeri, kok tiba-tiba balik? Kali ini pulang untuk ikut lomba kaligrafi dan lukisan di Jiangzhou. Lomba kaligrafi lukisan Jiangzhou. Kebetulan aku juga ikut hari itu. Mau ikut bersama? Benarkah? Maaf, ada telepon masuk. Baiklah, nanti kita lanjut bicara. Baik. Ibu, kenapa aku tak boleh panggil ayah? Xiaohu, jangan lagi sebut ayah mulai sekarang. Dengar tidak? Tuan Ye, lomba kaligrafi lukisan Jiangzhou sudah siap. Seperti yang Anda minta, kami sediakan hadiah pertama, bonus 5 juta, akan diberikan pada istri Anda, Nona Lu Ting Ting. Tidak usah. Aku dan dia sudah cerai. Kalau begitu, lomba kaligrafi lukisan Jiangzhou awalnya untuk menyenangkan istri Anda dan diadakan. Kalau sekarang, masih diadakan? Tetap diadakan. Tapi, selanjutnya, lakukan seperti yang kukatakan. Ya. Xue, kamu tidak perlu gugup, aku percaya padamu. Awalnya tidak mau datang, teman yang mendaftarkan. Aku juga tak mau bikin kecewa. Aku lihat karyamu, pasti tidak masalah. Di hidup sebelumnya, untuk menyenangkan Lu Ting Ting, malah mengabaikan Chen Xue. Biarkan aku tebus di hidup ini. Ayo. Ya. Ting Ting, kamu kasih semua uang kepada Yesin si sampah itu. Kalau kita tidak menang, gimana? Ah tenang, kamu tahu aku kan saham yang kubilang kemarin. Lihat, naik kan? Bener naik Ting Ting. Jangan-jangan kamu punya kemampuan meramal masa depan? Soal ini, nanti ku bilang. Tapi kompetisi ini, hadiah pertama milikku, 5 juta juga milikku. Dengan uang ini, kita bisa investasi saham, nanti langsung sukses. Untunglah kamu cepat-cepat dengan sampah itu cerai. Kalau tidak, uangmu dibagi setengah untuknya. Jangan sebut dia lagi, aku mual dengar dia. Oke, stop. Yesin, Ting Ting. Aduh, yang ditakuti malah datang. Yesin, kamu benar-benar menempel. Yesin kamu ini, untuk ketemu aku, kamu juga susah payah. Sayang, bagaimanapun kamu manjaku tidak berguna. Aku datang untuk temanku. Teman, kurasa kau menyewa aktor lagi dari mana, untuk sengaja membuatku marah kekanak-kanakan sekali. Yesin, untuk menyenangkan Ting Ting kau benar-benar bersusah payah. Sebagai pria, sampai segitunya kau benar-benar gagal. Ting Ting kau sungguh pintar, itu saja bisa kau tebak. Tentu saja, kau sudah jadi anjingku selama 5 tahun. Aku terlalu mengenalmu. Chen Xue, tampaknya hadiah pertamamu tidak mudah didapat. Aku heran kok rasanya familiar sekali. Ternyata yang bersaing merebut peringkat pertama adalah Chen Xue. Jadi kau adalah pelukis perempuan yang hamil sebelum nikah itu. Sudah begini keadaannya masih berani keluar bersaing untuk mendapatkan hadiah. Jika aku jadi kau, aku sudah bunuh diri di sungai.
Aku tidak, ini fitnah. Dua orang yang tidak berguna menjauh dariku. Jijik. Lukisan ini lukisan apa ini? Lihat ini. Apa yang kalian lakukan? Tuan Ye seorang pelukis bernama Lu Tingting, karyanya benar-benar memalukan. Tak disangka dia masih berani mengikutkannya dalam kompetisi. Ya kami hampir stroke karena tertawa. Ini lukisan istriku. Semuanya. Ini lukisan istriku. Mohon dengan hormat untuk meloloskannya ke final. Hadiahnya akan kubayar sendiri. Tuan Ye mengeluarkan biaya besar hanya untuk menyenangkan istrinya. Cintanya pada istri sungguh mengharukan. Semuanya, lukisan ini adalah karya mantan istriku. Saya mohon bantuannya memasukkannya ke final. Saya ingin menjadikannya contoh buruk. Model negatif. Semakin buruk semakin baik. Kritik sekeras mungkin, tanpa ampun. Jangan beri saya muka sedikit pun. Tata letak tempat ini dan para juri yang dipilih sama persis dengan kehidupan sebelumnya. Sepertinya saya pasti menang. Selamat datang di kompetisi kaligrafi dan lukisan Jiangzhou. Kompetisi kali ini didanai oleh seorang miliarder misterius. Setelah seleksi bertahap, 10 karya berhasil lolos. 3 juri akan menilai, memberi komentar dan nilai. Pemenang adalah nilai tertinggi. Pemenang akan mendapat hadiah tunai 5 juta. 5 juta. Sekarang tolong panitia membawakan karya pertama. Baik, total nilai karya pertama, 24. Berikutnya adalah karya Nona Lu Tingting. Silakan 3 juri memberi komentar dan nilai. Hahaha, karya seperti ini bagaimana bisa lolos? Kalau ini bisa, saya juga bisa. Karya Lu Tingting sungguh sangat unik. Lebih dari unik, tanpa otak yang bermasalah berat, tak mungkin melukis seperti ini. Kalian orang biasa pandangan terbatas. Mana mungkin paham seni gua? Hahaha. Yesin, kamu tertawa apa? Tidak apa-apa, Ting Ting. Kami semua senang untukmu. Mungkin kami tidak mengerti seni. Kalau begitu, kita dengar dulu pendapat juri. Dua orang tidak berguna. Aku akan tunjukkan pada kalian apa yang disebut seni sejati. Ini bagaimana mungkin? Seumur hidupku, baru pertama kali melihat. Karya seperti ini, pasti penulisnya. Jenius yang luar biasa. Benar-benar terhebat di dunia. Kalian orang-orang biasa, cepat pasang telinga dan dengarkan. Apa kata juri? Ini bagaimana mungkin? Seumur hidupku, pertama kali melihat. Karya yang begitu menakjubkan. Pasti penulisnya. Gila ya? Sampai penyakit jantung koroner mau kambuh. Ada apa? Kenapa? Kenapa berbeda dengan yang dikatakan di kehidupan sebelumnya? Karya ini sangat hidup. Ini bukan karya yang bisa ada di dunia. Ini jelas dari langit, diberikan kepada kita. Ini sungguh mengejutkan. Karya ini hidup dan nyata. Ini manusia dibuat manusia. Ini benar-benar dikirim surga untuk menyiksa kita. Ini terlalu memuakkan. Aduh. Ayo cepat, cepat beritahu siapa pelukisnya. Aku akan mengoleksi karya ini. Jangan halangi aku. Ayo cepat, cepat beritahu siapa pelukisnya. Aku akan menaklukkan siluman ini. Sangat menyiksa, menganggap kami anak kecil, barang aneh apapun berani ikut kompetisi di sini. Minggir, jangan halangi aku. Para juri telah selesai menilai. Juara kali ini adalah Chen Xue. Benarkah aku? Xiao Xue, selamat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, Ting Ting tidak mungkin salah. Tidak, setelah hidup kembali, ingatanku tidak mungkin salah. Seseorang membayar 5 juta untuk membeli lukisanku.
Tidak, kalian jelas-jelas menyukai lukisanku. Kenapa tidak memilihku? Pasti ada yang tidak beres di sini. Nona Lu, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Nona Lu, kalah harus terima. Membandel seperti ini tidak ada gunanya. Jika masih membandel, kami akan panggil Satpam. Kalian diam, kalian tahu apa? Aku lebih cantik dari dia.n. Aku juga lebih berbakat dari dia.n. Kenapa kalian tidak pilih aku? N. Karena lukisanmu Ben sangat mengerikan. N. Omong kosong. N. Jelas-jelas kalian tidak mengerti seni.tn. Apakah Chen Sui si manis ini N yang menghalangi? .nn. Pasti .nn. Wanita ini sejak awalan hamil sebelum menikah .nn. Apapun bisa dilakukannya .nn. Jangan menuduh sembarangan, N. Kalian benar-benar tidak tahu malu. N. Segala tuduhan buruk NN dilemparkan kepada orang lain. NN Satpam. N. Bawa orang gila ini Zen keluar dari sini. NN. Aku beritahu kalian, aku mau ketemu bos kalian .n. Aku akan bicara langsung dengannya .n. Jika tidak izinkan aku ketemu, aku akan N merobeknya .n. Jangan N. Apa sebenarnya yang kau inginkan N? Aku mau ketemu bos di balik layar kalian .n. Aku akan bicara langsung dengannya .nn. Mencari pun tidak akan berguna TN karena LN ini adalah perintah bos kami .n. Omong kosong. N. Cepat. N. Kalau tidak N, aku akan segera merobeknya N. Baiklah .n, kalau begitu aku ren jujur saja memberitahumu .n, bos kami Jen tepat di belakangmu .nn. Kau dan Yesin dan Bocah, N, ternyata kau, N, kaulah yang mengerjai kami, N. Yesin, N. Kau pikir dengan cara ini Zen yang pura-pura melepaskan untuk menangkap, N, aku akan kembali padamu? Aku beritahu kau bermimpi, N. Aku adalah wanita yang selamanya tidak akan kau dapatkan, N. Tebakan kalian sangat tepat, N. Aku sengaja menghukum kalian .n. Berdasarkan apa hadiah itu milikku? Aku perintahkan kau, serahkan hadiah itu padaku. Hadiah dipilih juri, lagi pula sudah diberikan pada yang berhak. Kalau kau benar-benar ingin hadiah ini, suruh Bai Qingming bersujud minta padaku. Mimpi kali, aku takkan sujud pada sampah sepertimu. Qingming kau baik-baik saja, minggir. Yesin, dengarkan. Sudah cukup, kau coba memprovokasiku agar aku kembali padamu, dengar ya mimpi. Ting-ting kau bahkan lebih pintar dari si pintar, kau terlalu pintar. Kali ini, kalau kau beri aku hadiah khusus, aku maafkan kau sekali dan beri kau kesempatan untuk mengejarku lagi. Yesin, maksudmu apa? Kau mabuk suka ngomong sembarangan, ku buat kau sadar. Yesin, aku bunuh kau. Tempat ini berantakan. Sui, ayo kita pergi. Ting-ting bajingan itu berani abaikanmu di depan umum, haruskah kusuruh orang hajar dia? Tak usah, aku terlalu kenal dia. Dia cuma mau menghinaku menekanku agar aku kembali padanya. Kalau tidak, dia takkan repot-repot mengadakan kompetisi lukisan ini. Kau juga benar, si bodoh itu, di depan umum saja, menjaga harga dirinya. Mungkin saja, setelah kamu pulang, dia sudah siapkan uang, berlutut menunggu kamu terima. Ayo ikut aku ke suatu tempat. Setiap kali dia minta maaf, selalu pilih tempat itu. Kali ini aku akan menghinanya. Kamu perlakukan istrimu begitu. Mungkin tidak baik. Dia mantan istriku, kami sudah bercerai. Setelah itu, kami seperti orang asing. Sudah bercerai? Kapan itu terjadi? Kapan kamu juga menjadi begitu cerewet? Suamimu baik padamu? Aku belum menikah. Kamu belum menikah? Berarti aku masih punya kesempatan. Aku nanti kembalikan uang hadiahnya. Aku tahu kamu buat dia marah karena itu melakukannya. Tidak usah. Aku sangat suka karyamu. Apalagi ini semua dipilih juri, bukan urusanku. Kalau begitu, bagaimana aku berterima kasih? Jika kamu ingin berterima kasih, traktir aku makan.
Aku tahu restoran yang enak. Ting-ting, kamu bilang si Yeshin ini benar akan di sini, menyiapkan hadiah untukmu, lalu minta maaf padamu lagi? Tentu saja, setiap kali aku marah padanya, dia selalu minta maaf padaku di sini, lalu memberiku hadiah berharga. Sudah 5 tahun aku bersamanya, aku terlalu mengenalnya, dia tak bisa tanpa aku, kali ini pasti sama. Ting-ting, kamu benar sekali, si bodoh itu benar-benar datang. Yeshin, kukira kamu akan bersikap keras, tetap saja menurut, datang minta maaf padaku. Ting-ting, kamu benar-benar pintar. Tahu datang ke restoran kita, mencari aku. Ah, sudahlah, aku tahu ini salahku, aku harusnya kasih kamu muka, tapi kali ini aku sangat marah, 5 juta kayaknya nggak bisa. Oh, jadi kamu minta berapa? 10 juta. 10 juta, kasih aku 10 juta, aku maafkan kamu. Tapi untuk rujuk, tergantung mood aku. Yeshin, jangan pura-pura bodoh. Sudah cukup. Selagi Ting-ting belum menyesal, cepat setuju, atau nanti kamu bakal menangis. Baiklah, tapi aku nggak punya uang tunai. Kalau kamu butuh cepat, aku bisa cari beberapa teman. Kamu bisa pinjam dari mereka, tapi bunganya agak tinggi. Yesin, aku sudah kasih kamu muka, jangan kamu kurang ajar. Ting-ting, Yeshin ini orang apa karena di depan umum gengsinya tidak tahan, lalu cari cara lain kasih uang? Sudahlah, benar atau tidak, aku memang butuh uang ini. Di kehidupan lalu, hari ketiga kompetisi kaligrafi lukisan, saham energi baru melonjak, langsung naik 2 kali lipat. Uang ini bisa buat aku bangkit. Sudahlah Yeshin, jangan pura-pura lagi, panggil orangnya ke sini. Halo Kak Dao. Ada teman butuh uang mendesak, datanglah ke sini. Kamu sudah yakin? Jangan banyak bicara, cepat berikan uangnya. Kamu cuma aktor bayaran Yeshin, cari cara lain kasih uang. Tanda tangani kontrak ini, uang ini jadi milikmu. Dia tidak bohong, kan? Dia anjingku 5 tahun, aku sangat kenal dia. Dia cuma cari cara untuk kasih aku uang. Benar juga. Yeshin, ada kejutan lain? Tunjukkan semuanya, waktuku sangat berharga. Tidak ada Ting-ting. Oh iya, uang harus dipakai tepat. Kukira dia tangguh, nyatanya uangnya diserahkan juga. Kau cukup tahu diri, saat aku mulai meroket, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, menyaksikan kebangkitanku, Baiklah, aku tunggu saja. Anjing penjilat harus sadar diri meronta-ronta, akhirnya menyerah juga. Yeshin, aku tahu aku memikat kau jadi linglung, tapi saat kita bertemu lagi, itulah saatnya aku meroket. Saat itu, kita sudah bukan satu dunia lagi. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, 4 hari setelah kompetisi, ada satu saham perusahaan energi baru melonjak. Lu Ting-ting buru-buru, minta uang pasti untuk beli saham itu. Ini Yeshin bantu jual pendek satu saham. Ting-ting, saham ini pasti naik. Aku sudah keluarkan tabungan terakhir. Kalau tidak naik, sisa hidupku hancur. Iya kak, kita benar bisa. Orang bilang pasar saham cuma buat motong orang kecil. Ini uang buat nikahku. Kalau rugi, ini... Bibi, sepupu aku sendiri saja keluarin 10 juta. Masa aku bohong? Percayalah sama pandangan Ting-ting. Kita udah untung ratusan ribu. Kali ini kita jual rumah buat ini. Cuma buat satu kesempatan ini. Betul, coba-coba sepeda jadi motor. Iya. Yeshin, kamu lagi. Jago banget bikin ketemu Yeshin. Kamu lagi. Jago banget bikin ketemu. Jangan-jangan kamu bawa uang lagi buat bikin aku senang. Ting-ting, ngapain kamu temenin si brengsek ini? Sok kaya sok hebat. Besok kita jadi miliuner.
Iya kak, ini kan anjing penjilat kaya pun tetap hina. Ting Ting, aku sengaja datang dukung kamu. Dewi Investasi, pasti kamu. Memang satu keluarga, nanti lihat kalian nangis. Memang amin? Sue kalau mau investasi coba aja saham Dongshan Energi Baru. Yesin saham itu berisiko. Lebih baik kita urungkan. Xiaok Sue, percayalah padaku, saham ini pasti melonjak. Yeshin, dibilang sampah, beneran sampah lu. Masa lu nggak tahu, saham Dongshan Energi Baru itu udah mau bangkrut? Ting Ting, ngapain lu kasih tahu dia? Orang ini punya duit, biarin aja dia foya-foya. Yesin, kayaknya omongan mereka bener. Mendingan kita ganti aja. Xiaok Sue, percaya aku. Oke, aku percaya. Lagi pula uangnya kan dari kamu. Yeshin, nanti pas pasar buka, lu yang nangis. Jangan nanti merengek-rengek minta dikasihani sama gue. Gue nggak mau tahu. Oke deh. Nanti juga kita lihat. Coba lihat nih, pasar buka. Lihat. Siling energi baru yang kita beli, naik drastis nih, udah naik 10 poin. Lihat kan, memang Ting Ting kita yang pinter. Bertahun-tahun ikut Yesin, kasihan banget dia. Bakat Ting Ting terpendam. Bagus, bagus sekali. Tabungan pensiun akhirnya berlipat ganda. Masa tua sudah terjamin. Kakak memang hebat. Kamu benar-benar Dewi Investasi. Mulai sekarang kau idolaku. Aku salut padamu. Yeshin, dibilang bodoh, memang bodoh. Saham yang kau beli itu, baru buka hari ini, sudah turun 20 poin. Apa gunanya punya uang banyak? Tanpa aku dan Qingming, kau akan jadi orang miskin. Ting Ting, kau harus siap-siap. Bisa jadi si bocah ini sebentar lagi akan bersujud, pura-pura minta dikasihani. Jangan sampai kau lembek nanti. Yesin, apa yang harus kita lakukan? Kalau terpaksa, potong kerugian. Keluar lebih cepat. Tenang, percayalah padaku. Tunggu dulu. Masih ada yang lebih seru. Coba lihat kak, saham Siling Energi Baru yang kita investasikan naik lagi, sudah naik 20%. Wah, aduh, wah. Ting Ting, ini naiknya terlalu cepat. Jantungku deg-degan. Tidak bisa, kita jual sebagian saja. Loh, kenapa kamu jadi penakut? Kalau Ting Ting tahu akan melonjak, pasti dia sudah punya perhitungan. Kita ikuti saja kata Ting Ting. Masih jauh. Saham ini hari ini paling tidak bisa naik 2 kali lipat lagi. Kita bisa tunggu sebentar. Naik. Coba lihat kak, naik lagi, melonjak 40%. Kita jadi kaya, hahaha. Lihat Yeshin, inilah bedanya aku dan kamu. Yesin, kamu cuma anjing penjilat. Kegunaan terbesarmu cuma menyediakan peluru untuk kami, alias orang kaya bodoh. Hah, apa hubungannya dengan si Yesin itu? Ini karena Ting Ting kita hebat. Kak, waktu itu kamu meninggalkannya memang benar. Dasar orang bodoh seperti dia sama sekali tidak pantas dengan bakatmu. Yeshin, awalnya aku mau kasih kamu kesempatan untuk turun dari situasi ini, tapi kamu malah nggak tahu diri. Udahlah, sekalipun kamu jilat jari kaki ibu, ibu tetap nggak bakal maafin kamu. Oh ya, belum tentu. Aksi bisa dimulai. Berlagak. Pura-pura jadi orang penting lagi. Kamu pikir dengan begini, Ting Ting bakal lebih menghargaimu, kamu kebanyakan mikir. Sahamku bakal melonjak, sahammu terus turun. Mau taruhan? Oke, ayo kita taruhan. Apa kamu mau bilang lagi, kalau aku kalah taruhan, harus balik nikah sama kamu? Bukan, kalau aku menang, aku mau kamu pulang telanjang bulat. Berani nggak? Bocah. Otakmu ada masalah ya, Ting Ting nggak mungkin kalah. Haha, oke deh. Ayo kita taruhan. Kalau aku menang, aku mau kamu juga pulang telanjang bulat. Dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Aku jijik lihat kamu sekarang. Wah, gimana ini? Kok saham kita berhenti naik? Ini, kok sekarang malah turun lagi? Astaga, Ting Ting, cepat cari jalan keluar. Uang tabungan ibu tua semua di dalam sana. Tenang, pasar saham kan naik turun wajar. Kita tunggu sampai penutupan aja. Iya betul. Masih tidak percaya sama Ting Ting?
Tidak baik. Yesinsi itu saham Dongshan energi baru yang dia beli melonjak. Kita malah jatuh bebas. Sudah turun 10 poin. Ting ting, turun lebih dari 20 poin. Cepat cari akal. Tabungan pensiun Bibi masih di situ. Tidak mungkin. Kenapa bisa turun? Ting Ting, bukannya kau bilang akan melonjak, sekarang sudah turun 40 lebih poin, masih terus turun. Tidak, dalam ingatanku, saham ini pasti terus naik. Lu Ting Ting kau kalah. Kau lepas sendiri? Atau ku bantu? Aduh, Ting Ting, ini bagaimana sih? Kenapa malah turun? Cepat cari akal dong. Kami beli karena saranmu. Iya, Kak. Ini uang untuk pernikahanku. Kalau tidak bisa, tolong bayarkan dulu ya. Ting Ting, coba pikirkan caranya. Ayah sudah menggadaikan properti. Kalau tidak, ayah akan tidur di jalanan. Ting Ting, kemampuan meramalmu tidak berguna lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Yeshin, ini pasti kamu lagi. Kamu merencanakan apa lagi di belakang? Ting Ting, apa maksud perkataanmu? Kamu tidak mengerti maksudnya kamu harus memberikan sesuatu. Yesin, aku beritahu kamu, sudah cukup. Aku sudah sangat mengenalimu. Kamu hanya ingin aku jatuh ke dasar, supaya aku memohon padamu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Segala cara kotor bisa kamu pikirkan. Aduh, Ting Ting, bagaimana kalau kamu setujui permintaan Yesin? Cepat tutup lubang ini. Aduh, Ting Ting, tolong selamatkan ayah. Kamu tega lihat ayah tidur di jalanan? Iya, Kak. Coba pikirkan caranya. Kalau tidak, aku dan pacarku terpaksa tidur di rumahmu. Sudah cukup. Yesin, kali ini kamu menang. Aku bisa terima permintaan maafmu. Kembalikan uang kami. Hahaha. Kamu ketawa apa? Ketawa apa? Bukannya itu karena rencananya berhasil, berputar-putar jauh sekali. Semua demi momen ini. Yeshin, jangan pura-pura. Kakakku sudah kasih kamu jalan keluar. Cepat turun saja, muntahkan uangnya. Ya, muntahkan uangnya, muntahkan. Hahaha. Kak, bocah ini gila ya? Kayaknya, dia begitu karena kakakmu menerima permintaan maafnya, jadi terlalu girang. Sekumpulan orang bodoh, kalian terlalu serakah, sampai terjatuh seperti sekarang. Mau suruh aku bersihkan kotoran kalian? Mimpi. Lancang sekali, Kak, suruh dia cepat berlutut. Yeshin, kamu tahu kamu bicara apa? Cepat berlutut dan minta maaf pada Ting Ting. Ya, berlutut. Lutut, lutut. Kalian suka sekali berlutut ya? Silakan lutut sendiri saja. Shue, kita pergi. Yeshin, kamu berhenti. Aku kasih tahu, kalau kali ini kamu benar-benar pergi, aku akan benar-benar marah. Marah yang nggak bisa didiamkan. Beneran pergi? Yeshin, Lu Ting Ting, kami datang minta tagihan. kalian berakting ketagihan ya? Itu jelas uang Yeshin. Aku harus bayar apa lagi? Kamu mabuk ya? Hitam di atas putih, tanda tangan jelas-jelas ada. Bayar hutang. Ini. Bukan bank kami tertipu sama dia. Kami juga nggak tahu hutangnya sebanyak itu. Bagaimana kalau kasih kami waktu beberapa hari lagi, kasih kelonggaran? Jadi maksudmu nggak mau bayar? Bukan begitu. Baiklah, bawa semua orangnya. 3 hari. Aku kasih waktu 3 hari. Kalau nggak bayar, keluargamu hilang selamanya. Ting Ting, cepat selamatin kami. Kalau perlu, coba minta tolong Yeshin Ting Ting. Cepat. Yeshin, berhenti. Ada perlu apa, Nona Lu? Waktu ngejar, panggil sayang, sekarang panggil Nona Lu. Jangan pura-pura, aku sudah tahu. Kamu tahu apa? Perbuatan kotor kalian, sudah aku ketahui 5 tahun. Kamu tahu nggak 5 tahun ini aku jalani bagaimana? Kamu yang pilih, idola. Aku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita. Meskipun kamu benar, apakah kamu nggak punya kesalahan sama sekali? Masalah pasti ada dua pihak. Coba dengar, berisik nggak? Yeshin, laki-laki mengalah sedikit sama perempuan. Kenapa? Rugi itu rezeki. Rugi itu rezekiku, harap rezekimu seluas laut timur, umurmu setinggi gunung selatan, kutampar si pengkhianat ini. Yeshin, kamu gila ya? Kamu anjing gila. Yesin, sudahlah. Hari-hari selanjutnya, kalian harus lunasi utang ke Kak Dao. Kalau tidak bisa bayar, kalian akan dipotong dan diberi ke anjing. Kamu berhenti. Jangan ganggu aku lagi. Aku tak mau bicara dengan kalian berdua orang yang akan mati. Jangan rusak hidupku lagi. Aku sudah punya kekasih baru. Qingming, Kita tertipu, dia terus menipu kita. tak apa Qingming, kita masih ada kesempatan. Ting Ting, cepat katakan, kesempatan apa lagi? Apakah
Masih pakai kemampuan meramal masa depan? Dalam ingatanku, masih ada desa dalam kota di distrik Guangming, segera akan direnovasi, kita bisa berinvestasi lebih dulu. Ini kesempatan terakhir kita. Yesin, aku tahu engkau hanya berpura-pura marah pada mereka. Sekarang sudah jauh, mereka tak lihat. Bukan, Xiaoxue. Aku tadi serius. Aku suka kamu. Kita pacaran, ya. Ayo, aku siapkan barang dulu. Sekarang kita pulang. Kamu beli banyak hadiah, pasti mahal ya? Pertama kali ke rumahmu harus bawa lebih banyak. Ayah, ibu? Keluar! Chen Xue bawa pria liar lagi, tak tahu malu. Chen Xue, bos Ma yang kaya tak mau kau nikahi, bawa buaya darat buat apa? Ibu, ayah kami sungguh-sungguh berpacaran. Sekarang, selain uang yang nyata, apalagi yang nyata? Chen Xue, kamu lupa bagaimana dulu kamu ditipu, masih percaya pada pria tampan seperti ini. Ini hadiah yang dia bawa, ya, dari pasar loak. Segera putus dengan anak ini, menikahlah dengan bos Ma, kalau tidak jangan pulang ke rumah ini. Aduh, Xiaoxue sudah pulang. Kamu sudah sadar mau jadi istri mudaku? Bos Ma, kenapa Anda datang sendiri? Anda tenang saja, pernikahan ini pasti tidak ada masalah. Ya bos Ma, Anda tenang saja, kami akan segera membujuknya. Aku tidak setuju. Diam, kamu tidak berhak bicara di sini. Chen Xue, kamu mau membunuh kami, cepat diam. Kalau begitu, kalian tidak mau menikahkan putrimu denganku, baiklah. Kembalikan mas kawin saya, lalu angkat barang rongsokan kalian ini, pergi dari sini. Jangan-jangan Bos Ma, tenang saja Xue ya, malam ini kau sudah jadi miliknya. Ya, kalau dia tidak setuju, kami pasti tidak akan membiarkannya. Ayah, ibu, bagaimana bisa kalian begini? Tanpa izinku, menerima mas kawin dari orang lain? Xue, ayah mohon padamu jangan lagi bersikap semaumu. Ngomong apa lagi dengan dia? Aku ibunya, urusannya aku yang tentukan. Ibu? Jep. Paman, bibi urusan pernikahan, sebaiknya didiskusikan dengan Xue. Dasar anak muda, celah siapa yang tidak dikancing? Sampai kau keluar, mau jadi pahlawan selamatkan wanita cantik. Bos Ma kami tidak kenal anak muda ini, habisi dia. Ya, benar Bos masih tampan ini mau menggoda Xue kami, cepat ajarin dia. Bos Ma, orang yang kau cari adalah aku, tidak ada hubungannya dengan dia. Orang tuaku berapa mas kawin yang mereka berikan, aku yang bayar. Xue mau bikin ibu mati kesal. Uang kita habis untuk berobat ayahmu. Mana ada uang lagi? Benar Xue, jangan lagi bersikap semaumu. Kau juga bawa anak, menikahlah saja dengan Bos Ma. Kalian hanya mikirin diri sendiri. Pernah mikirin aku? Kalian yang mau nikah, silakan. Aku takkan jadi istri mudanya. Boleh, kau tak mau nikah sama aku? Aku juga tak mau nikahin kau. Bisa, mas kawin 1 juta, kembalikan semua. Bos Ma, mas kawin itu kami cuma terima 500.000. Tawar-menawar sama aku? Berani sekali kau, ku bilang 1 juta, ya 1 juta. Bos Ma, kami benar-benar tak punya uang sebanyak itu. Tak ada uang? Baik. Barang-barang di rumah ini, buang semua. Rumahnya serahkan padaku. Gas! Jangan. Xue, rumah ini kenangan terakhir ayahmu. Maukah kau lihat ayahmu tidur di jalanan? Xue, cepat setuju. Kalau tak setuju, jangan panggil aku ayah lagi. Kak, lihat ini apa? Kemasannya bagus ya. Ini kotak hadiah negara Asia. Apa itu kotak hadiah negara Asia? Kotak hadiah negara Asia ini diberikan pada mereka yang berkontribusi khusus pada negara Asia. Dianugerahkan langsung oleh pemimpin tertinggi. Di dalamnya ada ginseng 1000 tahun. Kalau gitu Kak, kita bakal kaya. Bukan cuma kaya, ini simbol status. Bahkan orang penting sekalipun yang datang melihat ini harus menghormati kita. Kotak sehebat ini, bagaimana mungkin mereka memilikinya? Tidak mungkin. Dicuri kan? Kotak ini, dari mana asalnya? Ini
Ini adalah Kotak ini milikku. Bocah, kau bisa bohongi orang lain, tapi tidak bisa bohongi aku. Hadiah berharga seperti ini, kau berikan sembarangan ke orang. Apa masalahnya? Kotak seperti ini di rumah kami banyak. Di rumah kami banyak sekali. Itu hanya membuktikan keluargamu adalah produsen kotak ini. Hampir tertipu oleh mereka. Lihat cara orang ini berpakaian rapi tapi kelihatannya bukan orang baik. Tapi kotak ini dianugerahkan langsung oleh kepala negara. Menghina pemilik kotak sama dengan menghina kepala negara. Kalian harus hati-hati. Bocah main peran jadi ketagihan ya. Benar atau palsu? Buka dan lihat saja pasti tahu. Bocah, kau bohongi aku. Bocah, kau bohongi aku. Bohongi kamu? Tidak kok, ini memang ginseng. Masih bohong. Ginseng warnanya putih atau kuning. Yang kau punya ini cuma lobak. bagus. Bocah ini berani-beraninya pakai wortel untuk menipu kami. Lihat kan Chen Shui, ini pria yang kau pilih. Kapan baru dewasa kamu ini? Aku percaya Yesin tidak akan membohongiku. Ini memang ginseng. Kamu kan bilang nggak percaya ini ginsengnya asli. Aku cari orang buat ngecek. Halo, ada orang di sini bilang ginsengku palsu. Kamu kesini dulu. Kak, dia jelas-jelas cari alasan buat nunda waktu. Hei, kamu pikir aku sama kayak mereka gampang dibodohi? Hancurin. Jangan, Chen Shui, cepat minta tolong Bos Ma. Chen Shui, kamu bawa penipu pulang, bikin tempatku berantakan. Ma Tianhao, berhenti. Kita bisa bicara. Sekarang mau bicara? Telat, hancurin. Siapa? Siapa yang nyerang aku? Kak Dao, Anda datang. Kak Dao, Anda... Maaf Tuan Ye, aku kurang tegas ngatur mereka. Kamu ini jadi berani ya? Hah? Kalau bukan aku, dasar bajingan, kamu masih jualan ikan di pasar ikan. Berani-beraninya tidak hormat pada Tuan Ye. Kak Dao, Anda dibohongi. Ini bukan ginseng, ini cuma lobak. Mata biasa kamu bisa lihat apa? Kamu ngerti apa? Ini ginseng salju, hadiah pribadi dari kepala negara. Kepala negara? Kalau Tuan Ye itu, Tuan Ye... Kak Dao, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Aku nggak mau mati, Kak Dao. Yang kamu sakiti itu Tuan Ye, minta tolong ke aku buat apa? Tuan Ye, Tuan punya hati yang luas. Anggap saja saya seperti angin. Lepaskan saya, Tuan Ye, tolong lepaskan saya, Tuan Ye. Saya mohon pada Tuan Ye, lepaskan saya, Tuan Ye, lepaskan saya. Bawa dia pergi, saya tidak mau melihatnya. Tuan Ye, saya punya rahasia, Tuan pasti tertarik, Tuan Ye. Katakan, lihat apakah rahasia ini sepadan dengan nyawamu? Tuan Ye, rahasia ini diberitahu oleh seorang ahli. Dia bisa meramalkan masa depan. Saya ikuti saran sahamnya. Sudah untung puluhan juta. Cepat katakan cepat. Jangan bertele-tele, cepat. Katakan. Saya katakan Tuan Ye, beberapa hari lalu sepasang pria wanita datang. Mereka bilang bisa meramal masa depan. Saya pikir ini orang bodoh. Tapi besoknya saham yang dia sebut naik semua. Baru saya percaya, Tuan Ye. Hanya itu? Masih ada, masih. Tuan Ye, dia bilang pada saya desa dalam kota ini akan digusur. Harga tanahnya akan naik berkali lipat. Dia suruh saya bersiap-siap. Makanya saya usir mereka. Tuan Ye, tenang saja. Saya akan mundur, tanah ini semua serahkan pada Anda. Dasar bajingan, pantasan merebut rumah. Ternyata tidak peduli. Xiao Xue menikah denganmu atau tidak, kau tetap akan usir kami. Untunglah menantuku datang hari ini, kalau tidak benar-benar tertipu olehmu. Menantu baik datangnya tepat waktu hari ini. Kalau bukan kau,
Ayah, kami benar-benar ditipunya. Ini, hadiah ini mungkin kita terima dulu? Ayah ini milik Yesin? Mana ada milik Yesin atau bukan? Nanti kita sudah satu keluarga. Milik Yesin ya milik kita. Wajahmu berubah terlalu cepat berubahnya. Tidak apa-apa, jika paman dan bibi suka bawalah saja. Tuan Ye, jika tidak ada hal lain saya pergi dulu. Hei, berhenti. Hei, Tuan Ye, ada perintah apa lagi? orang yang meramal masa depan itu namanya Lu Tingting kan? Ini Anda juga tahu? Tuan Ye benar-benar hebat. Jangan-jangan Anda berdua kenal? Itu bukan urusanmu. Dia memberitahumu rahasia sebesar ini. Apakah di antara kalian tidak ada transaksi lain? Ya, memang tidak bisa disembunyikan dari Tuan Ye. Dia bilang padaku setelah aku beli tanah ini, 1/10 lahannya harus kujual murah padanya. Untuk itu, dia sudah bayarku 2 juta. Begitu rupanya. Tuan Ye, tenang saja. Kali ini aku pasti mundur. Dan transaksi dengannya dibatalkan semua. Kerjasama kalian lanjut saja. Kenapa? Kerjasama kalian lanjut, tapi syarat kontraknya diubah. Desa dalam kota ini luas. Kamu tak bilang bagian mana untuknya. Kudengar di sini akan ada tangki septik. Bagaimana kalau tanah di sebelahnya diberikan padanya? Tuan Ye, perhitunganmu hebat. Tenang saja, pasti kulaksanakan. Matian Hao, Tuan Ye penyelamatku. Urusannya adalah urusanku. Kalau ini tak kau selesaikan, bawalah kepalamu kemari. Tidak akan. Tenang saja. Serahkan padaku. Tuan Ye, tunggu saja hasilnya. Astaga, seperti mimpi. Xiaoxue, di sisa hidupmu, izinkan aku merawatmu. Yesin, sebenarnya ada satu hal belum kukatakan padamu. Soal kehamilanku sebelum nikah. Kalau kamu tak mau bilang tak apa. Tidak, aku mau bilang. Karena hal ini berhubungan denganmu. Hah? Denganku? Sebenarnya, Xiaohu adalah anakmu. Yesin, aku tahu kau suka Tingting. Aku tak akan ganggu kau. Semoga bahagia. Selamat tinggal. Xiaoxue, kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa tak beritahu lebih awal? Karena aku tak mau mengganggu kau dan Lu Tingting. Asal kau bahagia, aku tak apa-apa. Xiaoxue, kamu benar-benar terlalu bodoh. Di hari-hari mendatang, biar aku yang merawatmu. Yesin, bajingan. Kalian kenapa datang? Kalian kenapa datang? Yesin, kau benar-benar tak punya hati nurani. Baru putus denganku, langsung bersama si imut ini. Ya, Yesin, kau sungguh tak punya hati. Tingting begitu baik padamu, langsung kau nikahi perempuan lain. Dari mana keberanian kalian berkata-kata seenaknya? Diam kau, aku dan Qingming kami cinta yang suci. Ya, kami beda dengan kalian. Si tolol satu dan si imut yang hamil di luar nikah. Tapi kalian berdua sampah yang cocok memang. Hah? Mau tamparan lagi? Atau hutang rentenir sudah lunas? Sampai ada waktu ngomong kosong di sini? Kami datang hari ini untuk beritahu, 2 hari lagi saatnya aku terbang tinggi. Ya, jangan kira tanpa kau kami tak bisa. Dengan bakat Tingting, kebangkitan tinggal menunggu waktu. Asal kita dapat proyek itu, di Jiangzhou akan muncul seorang wanita terkaya. Maksud kalian proyek desa dalam kota itu? Ada apa? Kok kamu tahu? Ada yang bilang sesuatu padamu?
Sudah kukatakan Matian Hao, si penjual ikan bau itu tak bisa diandalkan. Siapa yang teriak namaku di sana? Tuan Ye, perintah Bapak semua sudah saya laksanakan. Matian Hao ini sebenarnya bagaimana? Bukan Matian Hao, bukannya kusuruh kamu beli tanah di desa dalam kota, ini kok kamu beli tangki septik? Tangki septik juga termasuk wilayah desa dalam kota. Kalau begitu tindakanku ini tak melanggar perjanjian kita berdua. Nyonya Lu, Anda memang hebat. Tanah itu sudah lama kubingungkan mau dijual ke siapa. Anda datang, langsung laku semua. Dasar penjual ikan bau, kau menipu kami, kembalikan uangku kamu. Cingming, kamu bagaimana? Uang yang sudah kumasuk ke mulutku takkan pernah kukeluarkan. Ku beritahu kabar buruk lagi. Kabar bahwa di sebelah tanah itu akan dibangun tangki septik sudah kusebarluaskan. Nanti takkan ada yang mau meneruskan milik kalian. Hancur, semua hancur. Awalnya ingin pakai sisa uang untuk bertarung sekali lagi, sekarang utang rentenir saja tak bisa kubayar. Aku tak punya uang sepeser pun. Lu Ting-Ting, inikah yang kau bilang kebangkitan toilet 2 juta yang kubeli? Yesin, aku salah. Ayo kita mulai lagi. Maafkan aku. Aku sungguh sadar salah. Tidak, Yesin. Aku tahu kau masih cinta padaku. Dia tak secantik aku. Kenapa kau nikahi dia, bukan aku? Mau ku maafkan? Bisa. Baik. Cepat katakan asal kau sebut yang bisa kulakukan. Akan kulakukan sekarang. Asal kau sebut yang bisa kulakukan, akan kulakukan sekarang. Asal kau temani Gogo di alam baka, aku maafkan kau. Yesin, kau bercanda? Aku mau mati. Aku ikut mati bersamamu. Kau pantas mati. Yesin, kau pantas mati. Kau yang pantas mati. Saat pertama ku ketahui, kau sakiti darah dagingmu sendiri. Kau pantas mati 1000 kali. Tapi aku tak mau kau mati mudah. Karena aku akan menyiksamu, buat kau menderita, buat kau rasakan kesedihanku kehilangan anak dulu. Yesin, kau iblis. Aku iblis. Aku lebih jahat dari iblis. Sudah ku telepon Jiang Zhou. Tak ada perusahaan berani pekerjamu. Tidak ada toko yang berani menjual apapun padamu. Kau jaga saja septic tankmu itu dengan patuh lalui sisa hidupmu. Yesin, Ting-Ting. Laki-laki itu, apa maksudnya tadi? Kita harus bagaimana? Kalau pinjaman rentenir tak bisa dibayar, nanti Kak Dao itu bisa bawa kita jadi makanan anjing. Aku tahu harus gimana. Kita sudah tak punya cara. Lebih baik kalau terpaksa kau jual diri saja. Dasar bajingan, apa yang kau omongin? Demi masa depan kita, kau tahan saja. Laki-laki sama saja, tutup mata, lewati saja. Kenapa kau pukul aku? Kau kan pernah jual diri juga. Coba ulangi lagi. Aku bunuh kau. Kita jemput Xiao Hu. baik Xiao Hu lama ingin ketemu kamu. Ayo. Ku bunuh kau bajingan.